Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah kimia analitik, ya dasar kimia analitik. Nah, hari ini kita akan menyambung kembali mata kuliah kita yang kemarin. Jadi kemarin itu kita sudah bahas mengenai kimia analitik. Apa sih sebenarnya kimia analitik? Kemudian kita juga bahas mengenai teknik-teknik yang ada di kimia analitik ya. Seperti bagaimana teknik analisisnya, ada yang bagian yang metode kering, ada metode instrumental, dan seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai metode ilmiah, ya, mengenai metode ilmiah yang ada di kimia dasar analitik. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi yang kemarin saya berikan. Kemarin kita sudah bahas mengenai jenis analisis kuantitatif dan jenis analisis yang kualitatif. Kemudian ada bagaimana kuantitas analit yang ingin ditetapkan berdasarkan analisis makro, ya, ataukah berdasarkan analisis semi mikro ataupun analisis mikro. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu metode ilmiah. Memang untuk pertemuan 3, ini pertemuan 3 kemarin ya. Kemarin itu pertemuan kedua, ini pertemuan ketiga. Tapi sebelum saya mulai pertemuan ketiga hari ini, akan lebih baik kita baca dulu lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan agar pembelajaran kita hari ini lebih mudah untuk kita serap, lebih dibukakan pintu hati kita untuk mempelajari pembelajaran hari ini, perkuliahan hari ini, materi hari ini, maka akan lebih baik kita baca dulu Ulumul Quran, Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai mengenai metode ilmiah, kemarin yang menjawab di YouTube ya, ada di YouTube. Terima kasih banyak. Saya lihat sudah semua memang, dan terakhir saya koreksi, saya lihat itu tinggal satu orang yang belum belum menuliskan komentarnya di kolom YouTube, ya tidak apa-apa. Itu kemarin saya anggap sebagai kuis, dan kemarin juga saya sudah janji untuk menuliskan untuk memberi dua orang ya, siapa sih dua orang yang akan maju di pertemuan terakhir di praktikum dasar kimia analitik. Ini saya sudah buat berdasarkan picker wheel, jadi kita pilih dulu dua orang yang paling beruntung, dan saya harapkan lebih bersiap-siap ya untuk mempresentasikan hasil ataupun tugasnya nanti. Jadi kita putar untuk yang pertama. Yang pertama yang paling beruntung adalah, ya, selamat Mbak Nidaul Hasanah. Ya, berarti beliau Mbak yang akan mempresentasikan hasil tugas Mbak nanti yang di pertemuan ke-15 ya. Kemudian pilihan kedua akan jatuh ke, kita tunggu. Oke, baik. Mbak Zuraida Febriani Salim. Ya, selamat ya Mbak Nida dan Mbak Zuraida yang akan mempresentasikan tugas kita nanti. Baik, saya lanjut untuk perkuliahan kita. Jangan lupa tadi kita sudah ya, ini ada tahap-tahap perkuliahan, tahap-tahap perkuliahan kita itu bisa dilihat di e-learning. Tentunya dari jam 7 kita kan perkuliahan mulai dari jam 7. Nah, perkuliahan secara materi akan dimulai jam 7.15. Saya harapkan dari jam 7 sampai jam 7.15 kalian sudah membaca Asmaul Husna ya. Sini sudah saya lampirkan, ada juga lagunya. Mana tahu kalian membutuhkan lagu, memutar lagu boleh. Kemudian dibaca. Kemudian ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi sama tujuan pembelajaran untuk hari ini dan yang kemarin ya.
yaitu kalian mampu memahami atau menjelaskan tentang pertama dasar-dasar kimia analitik, dan yang kedua adalah menganalisis, ya, tujuannya adalah menganalisis metode ilmiah. Nah, hari ini kita akan masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kalian mampu menganalisis metode ilmiah dan tahapan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Adapun indikator yang akan kita capai adalah kalian mampu menjelaskan jenis-jenis analisis, menjelaskan metode ilmiah, ya, metode ilmiah, kemudian mahasiswa kalian mampu menjelaskan analisis dalam analisa kualitatif ataupun analisa secara kuantitatif. Sebelumnya nanti kemungkinan insya Allah kita akan melakukan praktikum, ya, yang 3 orang kemarin. Saya mohon untuk bersiap-siap. Kita akan ada tambahan 2 orang dari kelas yang lain. Bukan 2 orang sih, totalnya kemarin ada sekitar 8 orang, ya, 8 orang dari kelas yang lain. Nanti kita akan buat beberapa kelompok dan melaksanakan beberapa praktikum, ya. Tetapi praktikum yang akan kita laksanakan akan lebih bukan yang analisa kualitatif, tapi lebih ke analisa kuantitatif. Untuk kualitatif kemarin kami sudah sepakati untuk memberikan video, ya, karena memang sudah disediakan videonya dari UIN kemarin, jadi akan kita gunakan video. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan praktikum secara langsung, tetapi bukan keseluruhan, ya, tidak keseluruhan, tetapi praktikum terbatas, artinya hanya beberapa orang saja yang akan melaksanakan praktikum. Kemudian praktikum itu akan divideokan dan videonya tersebut nanti akan diberikan ke seluruh kelas, baik kelas PK2A sampai ke PK2D, ya, kalau nggak salah sampai PK2D. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi kehadiran untuk hari ini, dan juga ini untuk metode ilmiah kemarin ini sama materinya, jadi tidak perlu di-download lagi, tapi mungkin perlu dibaca materi yang saya sudah lampirkan di e-learning, ya. Ini masih sudah bisa dibaca, ini bisa dibaca-baca. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Untuk link Google Meet ini, maksud saya ini saya sudah berikan video. Jika kalian memang membutuhkan Google Meet atau pertemuan secara langsung, kalian bisa japri saya siap. Ibu, sepertinya kami butuh Google Meet, misalnya seperti itu. Saya siap selama pembelajaran perkuliahan kita itu dimulai, ya, yaitu dari jam 7 sampai jam 8.40. Kapan saja kalian ingin link Google Meet, saya siap. Dan kita akan memanfaatkan fasilitas dari UIN Songo, yaitu ada Microsoft Teams, ya, ada Microsoft Teams. Nanti kita akan menggunakan fasilitas itu. Jadi bagi yang sudah mencoba nanti dilihat kembali, ya, jangan lupa didaftarkan juga akunnya ke Microsoft menggunakan akun yang ada di Walisya di kalian. Nah, kemudian boleh juga ini kalau ayo vote dulu, ini mungkin bisa di vote juga, tidak apa-apa. Nah, saya buat video YouTube dari hari ini karena memang vote yang paling banyak kemarin, yaitu adalah vote menggunakan YouTube. Nah, ini saya buka supaya kalian bisa lihat, ya. Minggu depan saya memilih apa, kan seperti itu. Jadi saya lihat yang paling banyak adalah menggunakan YouTube video. Malah yang YouTube streaming nggak ada, ya. Kalau Webex memang mungkin kalian belum mengenal lebih jauh. Nah, jadi ini kan karena ada, saya lihat Google Meet pilihan kedua yang paling banyak. Oleh sebab itu, kalau memang kalian ingin menggunakan Google Meet, saya siap, ya. Tinggal japri saya, nanti kita akan masuk ke Google Meet untuk melakukan diskusi. Satu lagi untuk praktikum, saya mohon untuk 3 orang yang kemarin yang bersedia, saya mohon untuk menuliskan atau mengirimkan jadwal kosongnya ke saya, kapan kalian bisa. Jadi karena kita ini gabungan dengan kelas-kelas yang lain, jadi saya tidak tidak bisa menggaransi bahwasanya praktikum itu akan dilaksanakan di hari Jumat. Nah, jadi saya
akan saya sesuaikan dengan jadwal teman dosen-dosen ataupun mahasiswa yang lain. Nah, seperti itu. Jadi saya mohon untuk kita karena sudah 3 orang, kemungkinan hanya butuh 1 orang lagi kan seperti itu. Jadi nggak ada kemungkinan sih nggak masalah sebenarnya, tetapi memang saya butuhkan jadwal kosong kalian. Jadi mohon untuk mengirimkan yang 3 orang tadi ya kemarin, Mbak Eka, Mbak Aprin, sama satu lagi Mbak Nida ya. Mohon untuk mengirimkan jadwal kosong Mbak-mbak sekalian ke saya. Baik, saya mulai saja ya. Karena semakin panjang video YouTube ini, maka akan semakin sulit untuk diedit. Nah, apalagi diupload. Baik, metode ilmiah ya, kemarin sudah bagus-bagus jawaban kalian. Memang metode ilmiah itu secara umum ada 5 ya, ada 5 tahap. Nah, kalau di e-learning saya buat ada 6 tahap. Nah, yang mana yang benar? Semuanya benar. Yang penting metode ilmiah itu perlu kalian pahami, yaitu proses analisis kimia merupakan kerja atau langkah-langkah sistematis. Yang paling penting itu adalah sistematisnya. Kalau tidak sistematis, berarti tidak termasuk ke dalam metode ilmiah. Contohnya saja, kalian melakukan kerja teoritik dulu, tapi tidak ada masalah. Seharusnya kalau berdasarkan metode ilmiah, semuanya itu harus didasari oleh masalah. Kalian mau melakukan penelitian, harus didasari pada masalah. Makanya dimulai biasanya dalam penulisan karya ilmiah, dimulai dengan kata pendahuluan ataupun latar belakang. Di mana latar belakang ataupun pendahuluan di sini, ini nanti ada penjelasan tentang kenapa kalian memilih ataupun melakukan penelitian tersebut. Nah, itu makanya harus ditetapkan dulu masalahnya. Kalau nggak ada masalah, ya biasanya orang mengada-ngadakan masalah, kan seperti itu biasanya. Ini memang seharusnya tidak seperti itu. Dimulai dari kata, ada masalah apa? Kan seperti itu, baru kemudian kita cari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana cara menyelesaikan solusinya? Yaitu dengan cara melakukan pertama teoritik. Ya, teoritik, kita cari secara teori kenapa sebenarnya masalah itu bisa terjadi, kenapa masalah itu harus diangkat, seberapa penting masalah itu diangkat. Nah, itu harus kita cari dulu landasan teorinya. Kemudian sudah kita cari, barulah kita tarik sebuah hipotesa. Hipotesa ini adalah jawaban dari masalah tadi, tetapi secara teori, masih secara teori. Nah, ini nanti akan kita lakukan untuk menjawab hipotesa tadi. Kita perlu namanya melakukan eksperimen ya, ataupun melakukan observasi. Apakah memang hipotesa kita itu benar atau salah? Ya, tetapi memang kalau misalnya hipotesa itu salah, apakah Bu, kalau misalnya hipotesa kita itu salah, apakah itu sebuah masalah yang besar? Sebenarnya kalau di dalam penelitian, ya, dalam penelitian, ketika kita menarik sebuah hipotesa yang salah, sebenarnya itu bukan masalah yang besar. Nah, itu malah kalau kita bisa mengolah atau menginterpretasi datanya secara benar, itu akan menjadi informasi yang baru dan baik, ya. Nah, jadi bisa menjadikan itu sebuah informasi yang baru dan baik. Tetapi memang kalau tidak bisa kita interpretasikan secara baik ataupun benar, maka data-data yang kita punya atau data-data yang sudah kita dapatkan itu akan sia-sia. Makanya proses interpretasi data atau proses mengolah data itu sangat penting. Fungsinya salah satunya adalah agar data yang kita dapatkan itu tidak sia-sia dan bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi para pembaca maupun peneliti yang lain. Ya, kemudian setelah kita mengolah data, tadi kan sudah melakukan eksperimen atau observasi, kita olah datanya, kita interpretasi, bukan memanipulasi. Jangan ingat ya, bukan memanipulasi, tetapi kita interpretasi data. Kita interpretasi hasil observasi kita, kemudian kita tarik sebuah kesimpulan. Oh, ternyata hipotesa kita itu benar. Ya, secara teori ternyata hipotesa kita itu memang sudah benar. Ya, secara teori, dan ketika dipraktikkan di eksperimen ternyata memang benar bahwasanya hipotesa itu ya memang sudah benar. Oh, ternyata secara teori itu benar,
Tetapi secara praktek ataupun penelitian, eksperimen, itu ternyata hipotesa kita itu masih salah. Nah, bisa saja seperti itu. Namanya menarik kesimpulan. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam metode ilmiah, ya. Kemudian kita lihat bagaimana sih sebenarnya kita harus menetapkan masalah tadi. Ya, selama ini kita kan tahu menetapkan masalah. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita harus menetapkan masalah itu? Apakah sembarangan, ataukah suka-suka kita, atau bagaimana? Nah, jadi pertama yang harus kita pahami adalah masalah merupakan problema khusus yang akan dicari jawabannya. Di sini kita akan mencari jawaban dari masalah tadi, bukan mencari masalah dan menambah masalah baru, ya bukan begitu. Tapi mencari masalah untuk memberikan solusi dari pemecahan masalah tersebut, bukan cari masalah untuk menambah masalah baru, itu ya. Kemudian apa? Setiap masalah memiliki variabel-variabel terukur yang dikenal dengan variabel penelitian. Jadi variabel itu harus terukur, bukan sembarangan. Kemudian apalagi sumber masalah dalam kimia analisis adalah sampel ataupun cuplikan. Ya, sumber masalah dalam kimia analisis. Jadi harus digarisbawahi bahwasannya ini masalah di kimia analisis. Itu adalah sampel, di sampelnya atau di cuplikannya. Cuplikan itu bahasa lain dari sampel. Nah, seperti itu. Contohnya tadi sudah ada di learning, silakan kalian baca bagaimana sebenarnya penentuan masalah, terutama di masalah yang memiliki variabel-variabel terukur. Maksudnya itu seperti apa? Bisa kalian lihat contohnya di e-learning. Kemudian di kajian teoritik, itu apa yang harus kita isi? Yaitu diperlukan untuk, ya, kajian teoritik ini diperlukan untuk memberikan landasan berpikir yang benar. Kita perlu berpikir yang benar, ya, berpikir berdasarkan teori yang benar, dan menjawab permasalahan berdasarkan data yang benar. Nah, bagaimana kalau teori yang kita pahami ternyata salah? Ya tentunya hasil yang kita peroleh juga akan salah, kan seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya tidak sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah, maka itu tidak bisa kita katakan sebagai karya ilmiah. Nah, kemudian apa? Menghindarkan analisa yang asal-asalan atau trial and error. Nah, kemarin saya katakan, memang dalam percobaan itu ada trial dan error. Itu kalau di eksperimen, dan tentunya sudah dibuat secara teori, ya. Nah, tapi kalau untuk kajian teoritik, itu bukan analisa yang namanya menghindar. Kita tidak bisa, sebenarnya kalau kata menghindar ini kan tidak bisa 100% terhindar, kan seperti itu. Tetapi dengan mengkaji teori, secara teori, artinya kita sudah mencegah terjadinya trial dan error, ya. Dengan adanya kajian teoritik, mungkin trial dan error yang kita lakukan itu mungkin kita perlu kira-kira 56 kali untuk mengalami trial dan error, ya, kalau kita melakukan kajian teoritik secara benar. Nah, tetapi kalau misalnya melakukan kajian teoritik secara tidak benar, mungkin lebih dari itu, kan seperti itu. Nah, kita menghindari lebih. Seperti yang saya katakan, bahan kimia ini harus hemat kita gunakan. Bukan karena masalah mahalnya, ya memang benar mahal, kan seperti itu. HCl 1 liter aja bisa hampir 500.000, nah, seperti itu ya. Tetapi memang bukan masalah mahalnya saja yang kita bahas di sini, tetapi masalah limbahnya. Kemana sebenarnya limbahnya itu harus kita buang, kan? Tidak boleh asal-asalan. Orang kimia itu harus peduli dengan lingkungan, ya, karena benar bahwasannya telah terjadi kerusakan yang ada di langit dan di bumi karena karena manusia, kan seperti itu. Itu tadi masalahnya itu ada memang dari kita, karena alam ini kan ketika kita rusakkan pada akhirnya semuanya akan kembali ke kita. Nah, kita sebagai orang kimia paham itu, harus paham itu. Makanya untuk masalah limbah itu harus kita pikirkan sebaik-baik mungkin dan sematang-matang mungkin. Mana tahu suatu saat kalian nanti bekerja di lab-lab, ya, di laboratorium, baik itu laboratorium kesehatan, forensik, ataupun laboratorium di sekolah, mana tahu kalian ditunjuk sebagai kepala lab,
Nah, kalian itu harus paham kemana limbah itu harus dibuang. Tidak boleh sembarangan. Bagaimana, apakah limbah itu boleh dicampur? Itu juga harus kalian pikirkan. Tentu limbah anorganik, limbah organik, limbah radioaktif itu harus dipisah. Tidak boleh dicampur sembarangan. Dan seperti itu, apalagi limbah radioaktif. Itu sangat merusak. Nah, itu harus kalian pahami. Makanya satu alasan kenapa kita harus melakukan, kembali lagi ya, melakukan kajian teoritik adalah mencegah trial dan error yang terlalu banyak, ya, mencegah trial dan error yang terlalu banyak. Dengan cara apa? Itu melakukan analisa yang benar. Kemudian dari kajian teoritik tadi juga kita bisa menarik suatu hipotesa secara teori sebagai jawaban sementara. Ingat ya, hipotesa itu adalah jawaban sementara atas masalah yang ada. Artinya hipotesa itu tidak selalu benar. Ya, tidak selalu benar. Artinya kalau misalnya hipotesa kalian itu suatu saat salah, ya itu tidak masalah. Itu bukan masalah yang besar. Nah, itu bahkan bisa kalian gunakan sebagai informasi baru. Nah, tetapi memang kalau kalian itu bisa menjadi informasi yang baru jika kalian memang bisa atau punya keahlian yang mumpuni untuk menginterpretasikan data secara baik. Ya, kalau kalian hanya tulis bahwasanya hipotesa gagal, ya apa? Ya tidak ada informasi lebih lanjut kenapa sih hipotesa bisa gagal, kan seperti itu artinya tidak ada informasi yang bisa didapatkan, kan seperti itu. Nah, jadi tidak ada informasi baru yang bisa didapatkan oleh peneliti lain. Tapi kalau misalnya kalian jelaskan hipotesa yang dilakukan itu gagal dikarenakan adalah masalah ini, bahwasannya ada faktor limbah yang memang tidak boleh ada ketika melakukan percobaan. Nah, makanya untuk melakukan kajian ini harus dengan menggunakan bahan yang sifatnya murni 100% agar hasil yang diperoleh seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu untuk melakukan kajian teoritik atau hipotesa yang baik. Jadi bukan masalah jika hipotesa kalian itu salah. Selama ini orang berpikir bahwasannya, terutama di Indonesia ya, kalau di luar negeri hipotesa salah, kalau saya sering baca jurnal-jurnal dari luar negeri, mereka itu berani saja mengatakan bahwasannya misalnya, kemarin saya ada bahas masalah nilai spiritual ya. Saya kemarin penelitian masalah nilai spiritual, bahwasannya kata kalau orang di Indonesia mengatakan nilai spiritual itu bagus. Ya bagus dalam artian bisa meningkatkan hingga motivasi mahasiswa untuk belajar dan lain sebagainya. Ternyata kalau di luar negeri tidak seperti itu, tetapi mungkin ada perbedaan, misalnya ada masalah di gender, perbedaan gender dan lain sebagainya. Kemudian ada di masalah di perbedaan jurusan. Ternyata kalau penerapan nilai-nilai spiritual di jurusan ekonomi misalnya seperti itu lebih baik bila dibandingkan dengan jurusan saintis misalnya seperti itu. Mereka buka-bukaan saja. Memang seharusnya untuk hipotesa-hipotesa itu kalau ada yang kurang ataupun salah itu sebenarnya memang tidak masalah untuk dibeberkan ya, tapi memang harus disertai dengan penjelasan kenapa itu salah hipotesanya. Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Ketika kita melakukan observasi, ya kita akan menghasilkan data, baik itu data secara kualitatif dan data secara kuantitatif, yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai landasan untuk merumuskan masalah, merumuskan hukum, ataupun merumuskan tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kan seperti itu. Nah, kemudian apalagi, yaitu yang kedua adalah penjelasan atas hukum tersebut ataupun tahapan-tahapan tersebut yang dinyatakan dalam teori yang dapat digunakan untuk landasan berpikir pada observasi selanjutnya. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Dan observasi ini adalah inti dari kimia analisis ya. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengungkapkan komposisi bahan kimia. Jadi kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Orang di ujung sana tuh mau nyari emas, misalnya seperti itu. Ini mau nyari emas.
Kalau kalian ingat masalah Freeport itu kurang observasi. Awalnya itu kan Gunung Tembaga ya, ditemukan itu sebenarnya Gunung Tembaga. Tapi kita kurang observasi dan kurang mempelajari kimia lebih lanjut. Nah, ternyata ketika digali Gunung Tembaga tadi, akhirnya apa yang diperoleh? Nah, diperoleh setelah tembaga apa? Kalau kalian lihat di SPU, golongan SPU, perak kan seperti itu. Nah, setelah dari perak baru kemudian dapat emas kan seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian menemukan, mengobservasi sebuah bukit, di atasnya itu ternyata itu Bukit Tembaga, jangan sembarang kalian jatuhkan hukum itu Bukit Tembaga, bukan seperti itu ya, tapi kalian benar-benar harus kaji lebih lanjut, melakukan observasi. Nah, kalau misalnya di gunung sana kita lakukan observasi, awalnya Bukit Tembaga, ternyata jadinya Bukit Emas. Nah, berarti kalau yang ini dan di daerah-daerah lain juga sama, berarti di daerah ini kemungkinan memang awalnya tembaga, di bawah sana berarti kemungkinan akan ada emas. Seperti itu misalnya. Itu bagian dari observasi secara teori. Kemudian observasi lebih lanjut apa? Yaitu dengan cara mengambil sampel sederhana, sampel yang sedikit untuk diuji. Apakah benar tanah yang ada di sana itu mengandung tembaga, mengandung emas, mengandung perak. Nah, itu harus dikaji lebih lanjut. Observasi ya, observasi lebih lanjut. Nah, seperti itu. Jadi tidak sembarangan kita ya melakukan misalnya apa namanya macam minyak bumi saja itu bukan langsung dibor seperti itu. Oh, mungkin ini ada minyak bumi, ada apa namanya tanah 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 misalnya seperti itu mengeluarkan air, airnya itu seperti ada minyak-minyaknya, bukan langsung pasti ada minyaknya ini, bukan seperti itu ya. Dia harus dilakukan observasi terlebih dahulu. Nah, kalau sudah selesai observasi, kemudian barulah dilakukan penelitian lebih lanjut. Baru kalau sudah penelitian lebih lanjut, sudah oke, barulah nanti sumber minyak bumi tadi itu dibor. Kalau misalnya sumber minyak bumi itu hanya beberapa barel, itu pastinya nggak akan dibor, kan seperti itu. Misalnya kita lakukan observasi, oh iya benar ini kandungan tanahnya memang mengandung minyak, kemudian diteliti lebih lanjut. Oh ternyata kemungkinan pakai alat ya, bukan langsung apa ada alatnya untuk melihat ke bawah sana. Nah, oh iya ini tapi minyak buminya hanya sekian barel. Kalau misalnya kita bor pun ini nggak akan menutup apa namanya biaya produksi dari si minyak tanah minyak bumi ini. Nah seperti itu. Oh ya udah kalau itu terjadi biasanya itu nggak akan dibor. Berapa banyak desa-desa yang kondisinya seperti itu, nah, ya seperti itu ya kondisinya seperti itu, tanahnya mengandung minyak tetapi tidak dilakukan penelitian lebih lanjut ataupun pengoboran secara lebih lanjut karena itu tadi sudah dilihat sudah diteliti lebih lanjut ternyata memang jumlah minyak bumi yang terkandung pada tanah tersebut itu tidak akan mungkin bisa menutupi biaya produksi ketika minyak bumi itu akan dihasilkan. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Kita olah data dan kita tarik kesimpulan. Ya. Apa itu olah data? Yaitu hasil observasi kemudian diolah, diinterpretasi sedemikian rupa sehingga merupakan jawaban ilmiah atas masalah yang ada tadi. Ya, itu. Kemudian ditarik, sudah kita olah, kita interpretasi datanya tersebut, kita tarik sebuah kesimpulan. Oh ternyata misal tadi ya, oh ternyata benar daerah ini mengandung minyak bumi, seperti itu. Nah, tetapi minyak bumi yang terkandung itu tidak bisa menutup biaya produksi dari minyak bumi yang dihasilkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ditarik kesimpulan dari pengolahan dan pembahasan data hasil observasi tadi. Kesimpulannya itu ada yang teruji, kesimpulan yang teruji kebenarannya itu akan secara terus-menerus disebut sebagai hukum. Ya, artinya itu akan dijatuhi hukum. Oh, bahwasanya ini di daerah sini itu kan istilahnya memang apa ya bukan sebenarnya bahasanya sih bukan hukum ya sebuah ketetapan ya. Minyak bumi di sini oh iya ini kan memang mengandung minyak bumi tetapi daerah sini itu tidak bisa jumlah minyak bumi yang ada itu tidak bisa menutup biaya produksi kalau misalnya kita bor kan seperti itu kan itu hukum itu ketetapan sampai saat itu kan seperti itu. Apakah nanti jadi perlu kalian ingat hukum ini pun tidak akan selamanya, tidak akan walaupun
diperoleh, masalah yang ada ini diperoleh secara metode ilmiah, bukan berarti masalah ini, hukum yang diperoleh dari metode ini atau dilakukan penelitian dari metode ilmu ini dipergunakan secara selamanya, tidak seperti itu. Tentunya akan ada nanti masa di mana hukum ataupun ketetapan itu akan berubah. Kalau ingat kalian teori Dalton, kemudian teori atom ya, dari Dalton kemudian berubah lagi kan seperti itu, berubah lagi kan seperti itu. Itu semuanya itu bukan karena dilakukan dengan cara non metode ilmiah, tidak seperti itu. Semuanya dilakukan secara metode ilmiah. Tetapi saya katakan tadi, kesimpulan yang diperoleh itu akan berubah seiring dengan perubahan teknologi dan juga zaman. Jadi tidak selamanya itu akan sama. Kemudian pemilihan metode analitik, ya. Pemilihan metode analitik ini perlu kita lakukan dengan cara melakukan pertanyaan, ya. Fungsinya apa? Yaitu untuk menentukan metode analisis yang tepat ataupun terbaik. Nah, apa yang perlu kita tanyakan ketika kita mau memilih metode analitik, yaitu apakah akurasi diperlukan? Ya. Berapa banyak sampel yang tersedia? Berapa rentang konsentrasi yang terdapat dalam sampel, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu kalian lihat dalam kalian pertanyakan sebelum kalian melakukan penelitian ini, seperti itu. Baik, saya lanjut karena ini kan saya buat batasan, karena nanti saya katakan memang agak sulit kalau mengedit sampai 1 jam ya. Video 1 jam itu sangat sulit diedit dan diupload ke YouTube. Nah, di luar biasa kalian mengupload film 2 jam lebih ke YouTube, itu benar-benar luar biasa. Tapi memang kan tidak diedit lagi oleh mereka. Baik, saya lanjut. Kriteria pemilihan metode analisis. Apa saja sih kriteria yang harus kita lakukan? Kalau kriteria utamanya itu ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Dan ini utama ya. Dan juga kita perlu memperhatikan kriteria yang lain. Nah, ini bisa kalian baca apa saja kriteria utamanya. Pastinya hal yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah ketelitian. Analisis itu selalu ada hubungannya dengan ketelitian. Anak kimia itu, makanya anak kimia itu selalu ada hubungannya dengan ketelitian. Kalau anak kimia ini sampai dulu kata dosen saya, anak kimia ini bisa masuk kemana saja. Kenapa bisa masuk ke mana saja atau bisa melamar kerja kemana saja? Karena anak-anak kimia ini dipercaya memiliki analisis yang teliti, tepat, ya. Kemudian sensitif, selektif, dan sesuai kalibrasi. Seperti itu. Karena kita anak kimia punya ketelitian yang sangat bagus dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana tidak? Karena kita kan melihat proses terjadinya reaksi itu bukan sembarangan tambah-tambah, ya kan? Memang melakukan percobaan itu seperti memasak ya. Apakah memasak bisa suka-suka hati kita? Seperti itu. Tentu tidak. Sama seperti memasak, melakukan penelitian ataupun menganalisis, bahkan lebih berat lagi sebenarnya kan, melakukan percobaan kimia itu tidak semudah mencampur saja kan. Kalau masak mungkin ya paling tidak enak, seperti itu, paling tidak enak ya. Atau bahkan sebenarnya kalau kita kaji secara mikro, salah masuk bahan kita ketika kita masak itu bisa menghasilkan racun. Nah, makanya sebenarnya memasak itu tidak boleh sembarangan. Contohnya ya, itu ketika kita masak kangkung tidak boleh kita campur dengan kerang. Memang mantap dan enak kan, seperti itu. Tetapi memang kalau kita kaji secara mikro tidak boleh. Ya, kerang itu mengandung zat kapur, kangkung itu mengandung purin yang tinggi. Nah, artinya apa ketika masuk dalam tubuh? Ketika masuk ke dalam tubuh, zat kapur akan meningkat di dalam tubuh kita dan mengikat purin. Sehingga jangan terkejut kalau sering-sering makan yang seperti itu akan menghasilkan namanya batu ginjal. Itu perlu diperhatikan ya.
hal-hal yang seperti itu. Makanya memang memasak itu kalau kita bahas secara mikro nggak akan selesai. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, panjang pokoknya ceritanya. Tetapi kalau kita bahas secara makro, yang penting enak, ya edible lah kan, seperti itu. Istilahnya bisa dimakan kan. Kemudian ya tampilannya mungkin menarik bagi yang suka tampilan menarik dan lain sebagainya, yang bisa dikategorikan ya edible tadi kan, bisa dimakan. Lanjut, dimakan yang kita bahas. Nah, kebetulan saya juga ngajar kimia bahan makanan kan, kimia adalah makanan. Jadi begitu. Kemudian syarat prosedur analisis. Ya ini tadi ya. Apa saja prosedur analisis yang ideal itu bagaimana? Ini perlu diperhatikan. Selain sahih, maka harus tepat, cermat, cepat, hemat, selamat, dapat diulang, khusus, andal, mantap. Ya, mantap. Nah, ini ada berapa nih? Perlu saya hitung juga. 5, 3, 5, 10 ya. 10 syarat prosedur analisis ini harus kita capai, harus kita aplikasikan selama kita melakukan analisis ya, agar analisis kita ini bisa memperoleh hasil yang terbaik ya. Seperti tadi saya katakan, kalau kimia analisis, karena kita melakukan kuantitatif, itu biasanya kalau kuantitatif tidak terlalu berpengaruh sih. Kalau kualitatif, ya kualitatif itu agak sulit. Kita harus memperhatikan prosedurnya itu bagaimana. Untuk mendapatkan endapan PB itu bagaimana. Untuk mendapatkan endapan perak itu bagaimana. Apa saja prosedur yang kita harus kita kerjakan. Secepat apa kita tambahkan senyawa satu ke senyawa lainnya sehingga mendapatkan endapan PB. Nah, itu seperti itu, sampai seperti itu untuk melakukan analisis secara tepat tadi. Ya, inilah kimia analitik. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian skala analisis dalam analisis kimia, ya itu ada 5. Mulai dari yang makro, yaitu mulainya dari 0,1 gram hingga sesubmikro, sampai ke 0,01 mg. Ya, jadi ada 5 skala analisis dalam analisis kimia. Kalau makro itu mah gampang ya. Kalau makro itu biasanya kita lebih, kalau di lab kita itu biasanya kita pakai yang makro, yaitu besarnya lebih dari 0,1 gram. Nah, tetapi kalau misalnya mereka yang laboratoriumnya sudah menerapkan green chemistry, biasanya mereka itu lebih ke semi mikro hingga ke mikro. Ya, mereka akan menggunakan proses kimia ataupun penelitian ataupun praktik dengan cara semi mikro ataupun mikro. Itu untuk yang green, yang biasanya menerapkan green chemistry. Bagaimana yang ultramikro sampai submikro? Nah, kalau ultramikro sampai submikro itu adanya nanti kalian di praktikum biokimia, itu umum ya. Maksud saya biokimia itu kan ada cabang di DNA ya, bagian genetika. Nah, itu nanti ada juga laboratoriumnya, tapi kita nggak ada, kalau di UIN Wali Songo nggak ada, karena kalian memang di mana-mana nggak ada ya. Karena S1 itu belum masuk ke genetika, biasanya nanti itu yang ke genetika itu di S3, makromolekul, laboratorium makromolekul, itu sudah sampai ke ultramikro, ke submikro. Nah, kalau berdasarkan kasat mata itu berdasarkan keyakinan saja, seperti itu. Ada nanti pipet mikro, ultramikro, mikro hingga submikro, ada pipet khususnya. Nah, kemarin dosen saya mengatakan sih bentuknya itu seperti pulpen biasa kan, seperti itu. Seperti pulpen saja. Jadi pulpen pipet tetesnya itu seperti pulpen, tetapi ini sangat kecil, sangat halus, ya, sangat halus. Dan ketika kita ambil itu, sebenarnya kalau kita lihat di mata itu nggak kelihatan apapun seperti itu, tetapi kita harus yakin itu ada kan, seperti itu. Kalau kita mau mencampurkan DNA tadi kan ke dalam suatu tempat, kita yakin, kita hanya bermodal yakin seperti itu, bahwasanya memang ada potongan DNA di situ, seperti itu. Karena memang DNA itu kan tidak bisa kita lihat, ya.
itulah sampai ke submikro, ya. Tapi memang kalau di luar negeri itu sudah ada namanya mikroskop atom ya, atau mikroskop atom atau apa, saya lupa itu. Nah, nanti bisa kalian cari, itu dibantu dengan bantuan komputer, jadi tidak perlu lagi secara manual. Kita di Indonesia mungkin ada, tetapi mungkin di LIPI atau di mungkin di ITB atau di mana tuh yang mungkin ada, saya kurang tahu juga kalau di ITB atau GM. Tapi di LIPI kemungkinan sih ada, karena memang kan khusus untuk penelitian. Terutama ternyata saya salah selama ini, saya pikir virologi itu tidak ada di Indonesia, ternyata ada tetapi tidak fokus, yang masalah COVID ini tidak fokus ke sana. Mungkin baru-baru ini saja fokus untuk mencari vaksin COVID. Selama ini lab virologi yang ada di Indonesia itu lebih ke mencari vaksin campak ya, kalau nggak salah campak tuh, cacar kalau nggak salah itu. Lanjut ya. Nanti untuk yang lainnya bisa kalian cari info, itu lebih gampang, kalian lebih menyenangkan kalau kalian cari sendiri. Kemudian masalah sampel. Sampel itu harus diambil, sampel yang diambil itu harus representatif. Ya. Jangan sampai sampel itu tidak representatif dari populasi yang ada. Jadi ini ada misalnya ini saya ada botol aqua. Ini ada botol, kelihatan nggak kagak ya? Kelihatan. Ini ada botol aqua, seperti itu. Sampel yang kita ambil, boleh kita ambil sampel dari botol aqua ini dengan catatan, sampel yang kita ambil itu sudah homogen dengan populasi yang ada. Ya, sudah homogen dengan populasi ada, dan sampel tadi bisa mewakili, artinya representatif itu bisa mewakili dari populasi yang akan kita ambil. Kalau misalnya kimia analisis sih, kalau misalnya hanya ya sebotol aqua masih bisa lah mewakili. Tetapi terkadang kalau misalnya pertama kalau di pendidikan ya, pendidikan itu agak sulit, pertama ketika melakukan percobaan di sekolah-sekolah, kita harus cari lebih lanjut kan, seperti itu. Nantilah itu kalau pendidikan, nanti ada pembahasannya ya, dosen yang lain. Saya bahas sedikit aja nggak apa-apa. Artinya kalau misalnya di sampel ini, kalau populasi itu kan kita harus buat misalnya populasinya dari mana, populasinya itu seluruh SMA, seluruh siswa atau peserta didik SMA kelas 11 di Kota Semarang, misalnya seperti itu. Nah, maka ketika kita ambil sampel, ya kita harus paham bahwasanya ketika kita ambil sampel, sampel itu harus mewakili dari sampel populasi yang ada. Contohnya apa? Pertama, kurikulum yang digunakan itu harus sama, kan seperti itu. Kemudian apa? Kelasnya itu harus sama. Udah jelas kan populasinya apa, harus sama. Memang kemungkinan kalau guru tidak memungkinkan, kan seperti itu. Paling nanti populasinya secara benar nih ya, saya bahasakan secara benarnya saja. Ideal dan benar. Bukan hanya kurikulum, tetapi buku yang digunakan itu harus sama, seperti itu. Kalau kita mencakup populasi, kemudian diambil sampel, dan sampel itu harus mewakili populasi yang ada. Itu secara representatif ya, atau secara idealnya. Kalau kita kembalikan ke kimia analitik, misalnya ini ada tanahnya itu kata orang mengandung emas, misalnya seperti itu, dan tanah di daerah kalian itu mengandung emas. Nah, kemudian diambil sampel yang kita ambil itu harus mencerminkan tanahnya tadi. Makanya sampel yang diambil di tanah itu bukan hanya satu, supaya apa? Supaya atau agar sampel itu bisa mewakili populasi ataupun keseluruhan dari apa yang kita amati. Biasanya sampelnya itu nggak diambil hanya satu. Biasanya diambil ke beberapa
dengan letak yang berbeda-beda. Misalnya ini ada sebidang tanah, seperti itu, sebidang tanah, mau dianalisis kandungan tanah tersebut, apa saja, biasanya nanti diambil secara acak, random. Ada nanti ngambil di sudut, tengah, sudut-sudut mana, seperti itu, diambil secara random. Itu nanti akan dijadikan sampel. Karena kita anggap sampelnya itu merupakan representatif dari objek yang kita amati. Kemudian apa? Bahan yang mudah berubah harus segera dianalisa. Tentu saja kan seperti itu. Karena contohnya saja benda yang sifatnya radioaktif atau yang sesuatu yang sifatnya itu mudah menguap atau mudah berubah. Itu harus kita segera amati atau kita analisa. Kenapa? Karena tentu kalau kita tunggu sampai besok-besok, contoh kalau kita mau menganalisa merkuri, ya pastinya contoh ya, merkuri pada penentuan jumlah merkuri pada kosmetik. Nah, penentuan jumlah merkuri pada kosmetik. Seharusnya secara ideal begitu diproduksi, kalau kita mau tahu ya jumlahnya, persenannya, begitu diproduksi, kita langsung teliti berapa persen merkuri pada kosmetik tadi kan seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya sekedar mengatakan, oh iya ini ada merkuri, oh ini tidak ada merkuri, itu boleh. Ya. Bu, artinya kalau misalnya kalau dibiarkan misalnya bedak-bedak yang mengandung merkuri itu Bu, kalau dibiarkan lama kelamaan berarti itu lama-lama merkurinya bisa hilang? Tidak, ya, tidak, ya, karena merkuri itu kan ada nanti kalau dia tidak terlarut sempurna maka dia akan menguap. Tetapi kalau dia mengikat secara sempurna, maka dia tidak akan menguap, tetapi akan bertahan dengan mengikat senyawa yang ada pada kosmetik tadi. Tetapi memang kalau kita bahas masalah tadi, kembali lagi saya katakan, jumlahnya, kan seperti itu. Kalau masalah jumlahnya, ya tentu kita tidak bisa tentukan, kan seperti itu. Jumlah merkuri di situ, karena bahan yang ada itu mudah menguap atau mudah berubah. Apalagi contohnya itu adalah sesuatu yang mudah teroksidasi ya, benda yang sifatnya mudah teroksidasi. Nanti gue sekalian contoh sampel yang lain. Ini soalnya sudah lebih dari 1 jam ternyata ya. Oh belum ya. Kemudian tujuan segera dianalisa itu untuk apa? Yaitu untuk mengetahui perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, seperti yang saya katakan tadi ya, selama menunggu saat analisa. Makanya benda yang mudah berubah itu harus segera dianalisa. Bagaimana dengan pengambilan sampel kan? Nah, ini ada beberapa teknik pengambilan sampel, ada yang dilakukan secara random, ada juga yang dilakukan secara representatif. Dan yang ketiga, ini cuma 2 ya. 1, 2 pengambilan sampel. Kalau saya tuh kalau nggak salah tuh ada 3. Saya lihat. Oh ya cuma 2. Ada secara random, ada juga secara representatif. Bagaimana kalau pengambilan sampel secara random itu cocok untuk bahan yang sifatnya itu homogen. Seperti saya katakan tadi, ini ada aqua, kan boleh aja kita tuang sekalian sebagai sampel karena itu namanya pengambilan secara random. Kalau tuang mungkin nggak itu ya, nggak apa sih dibilang, nggak elegan lah ya. Pakainya biasanya pakai pipet tetes kita ya. Oke, pipet tetes nggak mungkin langsung dituang, mana tahu bahannya reaktif kan bahaya juga. Kalau air biasa sih nggak apa-apa kan seperti itu. Nah kemudian apa? Bila bentuk tablet maka harus digerus dulu. Kalau dalam bentuk suspensi atau larutan maka harus dihomogenkan. Lalu kemudian kita ambil sampelnya secara random. Kalau sampel representatif itu cocok untuk bahan yang tidak umum. Ini bisa kalian baca, saya rasa bisa kalian baca. Ini juga bisa kalian baca ya. Sampel yang terlalu besar untuk dianalisis perlu dikurangi sampai diperoleh sampel ofisial untuk dianalisis. Misal berat sampelnya itu ada lebih dari 100 kg, maka kita ambil saja 500 gram, seperti itu. Kalau berat sampelnya lebih kurang 100 kg, maka diambil aja 250 gram. Seperti itu ya, jadi harus kita sesuaikan. Karena saya kembali lagi, bahan yang akan kita analisis, bahan kimia yang akan menganalisis tadi, itu kan tidak
tidak harus tidak harus sebanyak itu. Kalau bisa sedikit ya tidak apa-apa kan. Kalau bisa sedikit kenapa harus banyak? Bukan hanya hemat, ingat limbah. Kemudian ini perubahan-perubahan yang bisa terjadi, ini saya rasa bisa kalian baca. Kemudian analisis kuantitatif, ada beberapa tahapan di analisis kuantitatif, ya ada 6. Pertama itu ada perencanaan analisis, kemudian ada sampling dan sebagainya, bisa kalian baca. Apa itu perencanaan analisis? Ini bisa kalian baca. Ini soalnya saya yakin ini, coba ya, mohon maaf ini saya keluarkan dulu. Masih slide ke-43. Kita masih ada 95 slide lagi. Ketahuan saya itunya jam berapa. Oke, saya lanjut ya. Ini saya lanjut. Ini tahapan sampling bisa kalian baca. Ini bisa kalian baca juga. Ini kadar air ya. Jadi dalam sampling itu juga mengandung kadar air. Bagaimana kita bisa mengurangi kadar air? Ya, dengan cara melakukan pengeringan. Pengeringannya itu bisa menggunakan oven, atau bahasa lainnya itu adalah termografimetri. Kemudian juga bisa menggunakan, ini masih open ya, termografimetri bisa kalian baca. Nanti kalau ini yang kedua, ini sama. Kesalahan-kesalahan yang terjadi jika menggunakan termografimetri apa, ini silahkan nanti kalian baca. Kita nanti akan masuk lebih ke sesi diskusi. Kalian baca, silahkan kalian baca. Kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan. Karena saya yakin biasanya kalian mahasiswa ya, kalau saya jelaskan begini, ya alhamdulillah, syukur-syukur itu benar-benar mendengarkan dengan baik kan, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tapi terkadang ada yang sambil tiduran kan, seperti itu. Yang ketahuan siapa yang tiduran ya. Ini ada menggunakan metode destilasi ya, berbeda tadi menggunakan termografimetri, ini termovolumetri, ada destilasi ya. Nanti kalian baca saja. Ini masih termovolumetri, apa saja syarat zat kimia yang digunakan ketika penambahan menggunakan metode pengukuran kadar air menggunakan proses destilasi. Nah, itu harus dipahami. Karena kalau misalnya minyak bumi, ya, kalau kita mau menyuling minyak bumi, yang mana solar, yang mana premium, yang mana pertamax, itu kan bukan asal-asalan, ada pembagiannya nanti tuh, ada bagian-bagiannya. Kalau biasanya misalnya solar biasanya titik didihnya di mana, seperti itu. Kalau titik didihnya misalnya di sini, berarti di bagian mana nanti dia akan menguap, seperti itu ya. Jadi berdasarkan kalau penyulingan minyak bumi itu, penyulingan apa sih namanya, biasanya lupa saya. Nanti kalian cari ya, nanti di komen aja di YouTube, nggak apa-apa, saya lupa. Bukan penyulingan bahasanya. Oke, ini nanti kalian baca saja ya, bisa kalian baca bagaimana teknik-teknik peleburan ya. Ada 2 cara yang paling umum untuk melarutkan. Contohnya adalah dengan asam klorida, nitrat, sulfat, atau perklorat, atau juga bisa dengan cara meleburkan asam atau basa yang diikuti dengan perlakuan air atau asam. Ini ada teknik-teknik peleburan, bisa kalian baca. Kemudian ada juga pemisahan senyawa pengganggu. Karena memang kalau bahan-bahan yang ada di laboratorium yang memang digunakan untuk bukan penelitian ya, untuk penelitian lebih lanjut, itu biasanya bahan-bahan yang digunakan itu mengandung material tambahan, misalnya zat pengotor. Jadi memang seperti mungkin pernah saya katakan, kesalahan-kesalahan pada analisis itu kemungkinan besar akan sering terjadi karena memang terutama itu faktor dari bahan kimia yang digunakan tadi, ya mungkin tidak murni dan sebagainya. Makanya itu perlu diperhatikan kalau misalnya kalian melakukan penelitian yang sifatnya kimia murni, dan kita harus paham betul apakah bahan tersebut
reaktif atau mudah bereaksi dengan zat-zat pengotor yang sifatnya itu mungkin ya punya efektivitas, afinitas ataupun mudah menyerang, ya, mudah mengikat seperti itu. Kemudian ini teknik pemisahan bisa kalian baca dan kalian bisa juga cari referensinya di tempat lain. Ini bagaimana kalau menggunakan teknik pengayakan, bagaimana menggunakan teknik pengapungan, dan bahan-bahan apa saja yang bisa dilakukan dengan tahap flotasi atau pengapungan. Ya. Kemudian ada juga tahap filtrasi, bahan-bahan seperti apa, boleh nanti kalian cari. Kemudian filtrasi ya, nanti ini kuis saja, saya jadikan kuis. Jadi kalian cari nanti kuis kita hari ini. Oh, kilang minyak ya, biasanya kilang minyak ya untuk masak kilang minyak tadi. Penghilangan kilang minyak. Nah, untuk kuis kita hari ini ya, yaitu mencari contoh bahan ya. Ini tadi sudah ada contoh memisahkan pasir dari batu kerikil. Untuk pengayakan gampang ya, ini sudah ada contohnya memisahkan pasir dari batu kerikil. Nah, kalau misalnya flotasi atau pengapungan tidak ada contohnya tuh kan. Nah, silakan nanti kalian lengkapi, kalian cari contohnya. Kemudian untuk filtrasi itu bagaimana? Kalian cari contohnya. Ya, kemudian kalau gravitasi itu bagaimana? Tekanan bagaimana, itu nanti kalian cari contohnya. Kemudian ada sentrifugasi, itu bahan seperti apa yang digunakan untuk dilakukan pemisahan menggunakan metode sentrifugasi. Begitu juga dengan kristalisasi, nah itu bagaimana. Ya, udah ada kalau kristalisasi, nggak usah kalau gitu, ini kristalisasi sudah ada. Kalau misalnya kalian mau mencari yang lebih lebih spesifik, ya saya persilahkan. Jadi tugas kalian adalah mencari contoh-contoh dari teknik pemisahan ini ya. Beberapa teknik. Kuis kita hari ini hanya satu. Sepertinya hanya satu sih. Ini destilasi sederhana, ada destilasi bertingkat. Nah, kalau misalnya minyak bumi itu kita lebih sering menggunakan destilasi bertingkat. Ya. Ini proses pemisahan minyak bumi menggunakan proses destilasi bertingkat. Kalau gas biasanya kan lebih gampang ya, lebih gampang menguap. Makanya dia biasanya di posisi paling atas. Kemudian yang kedua itu adalah petrol, kemudian ada nafta, ada kerosin, ya. Kemudian ada diesel, ada lubricating oil, ada fuel oil, kemudian ada bitumen. Bitumen itu biasanya aspal, ya. Nah, ini biasanya menggunakan destilasi bertingkat pada pemisahan minyak bumi, ya. Ini bisa kalian baca saja boleh. Bagian ekstraksi bagaimana contohnya, nanti boleh kalian cari contoh yang lain. Yang sudah ada contohnya silahkan kalian cari contoh yang lain. Yang belum ada silahkan kalian lengkapi. Itu kuis kita hari ini. Yang lain ini bisa kalian baca, saya rasa silahkan kalian baca ya, kalian baca saja ini soalnya ini kesalahan. Kesalahan itu memang akan selalu ada ya. Pada perhitungan dan interpretasi data, kesalahan itu pasti akan kita temukan. Nah, dalam satu analisis karena memang tidak mungkin itu lepas ya, pasti akan kita temukan. Kebenaran yang diperoleh itu sangat tergantung prosedur yang kita lakukan dan juga bahan-bahan material yang kita gunakan pastinya. Dan keadaan peralatan itu kan, juga keadaan peralatan dan kecermatan kerja, juga keterampilan kalian. Makanya memang praktikum itu sangat penting untuk melatih keterampilan kalian ketika di lab. Nah, kalau kita tidak syukur-syukur kalau di SMA itu kalian pernah masuk lab. Takutnya ini di SMA nggak pernah masuk lab sama sekali. Dan seperti itu. Kalau misalnya saya Google Meet, saya tanya satu-satu, pernah masuk lab nggak kan gitu. Terus saya tanya lagi, gimana cara memegang bahan
bahan asam pekat ya, H2SO4 pekat. Ini ada 1 liter H2SO4 mau dibawa dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Bagaimana cara membawanya? Apakah dipeluk, dipegang atau bagaimana? Ini kalau misalnya kalian di lab nih, saya suruh kasih contoh ya kan, salahnya jarang di lab. Yang nanti masuk lab siap-siap ya, siap-siap, kemungkinan nanti akan saya tanya-tanya, akan saya lihat bagaimana keterampilan kalian di lab. Jangan takut juga ya, nanti akan saya ajari. Pastinya akan saya, kalau misalnya benar, saya katakan benar, pastinya gitu. Kalau salah nanti akan saya koreksi. Nah, kemudian masalah kesalahan juga ya. Kesalahan dalam analisis digolongkan menjadi kesalahan tertentu dan kesalahan tak tertentu. Ini bisa kalian baca. Kemudian masalah ketepatan dan akurasi, ketepatan untuk akurasi, kemudian ada ketelitian dan precision. Nah, ini memang ada hubungannya dalam kesalahan analisis kimia. Ya, bagaimana bisa dikatakan itu akurasi atau tepat dan teliti itu berbeda. Nah, kalau misalnya gambar pertama ini rendah ya, nggak tepat, tidak tepat dan tidak teliti. Ketelitian dan ketepatan ini kurang. Nah, kalau misalnya yang ini menumpuk di satu tempat, artinya kalau menumpuk satu tempat sebenarnya telitinya itu bagus ya, baik, telitinya itu bagus, precision, ketelitiannya itu bagus, pas di satu tempat. Nah, tetapi akurasinya itu tidak tepat, artinya kita kan pengennya di tengah, bukan di pinggir. Kalau ini bagaimana? Kalau yang ini disebut sebagai high akurasi atau ketepatan yang tinggi. Kenapa? Karena mendekati yang tengah, kan seperti rata-rata mendekati yang tengah. Tetapi ketelitiannya itu kurang. Seperti itu. Nah, kalau yang dikatakan teliti dan tepat itu adalah benar-benar menumpuk di tengah. Itu perbedaan dari ketelitian dan ketepatan. Kemudian cara mengurangi kesalahan sistemik. Kalau kesalahan sistemik masih bisa kita selesaikan. Caranya apa ya? Kalau sistem itu kan berhubungan dengan alat, ya, berhubungan dengan bahan-bahan. Yang menjadi masalah ini nanti hubungannya dengan praktikan, ya, tidak punya pengetahuan ataupun teori. Nah, itu yang bermasalah paling fatal. Kalau alat itu bisa kita kalibrasi, ya. Kalau penetapan kalau belangko juga bisa kita tetapkan, ya, belangkonya apa, atau biasanya itu kontrol, ya. Belangko itu biasanya kontrol, sebagai kontrol. Itu fungsinya apa? Untuk memperkecil kesalahan dari metode tadi. Nah, tapi kalau misalnya kesalahan dari praktikan atau kesalahan dari ketidakmampuan ataupun tidak ada pemahaman pengetahuan dari praktikan, itu adalah kesalahan yang sangat fatal, ya. Tidak bisa kita selesaikan dengan mudah. Artinya apa? Penyelesaiannya adalah kembali ke praktikannya tadi atau ke penelitiannya tadi. Harus dipelajari kembali bagaimana teknik-teknik dari analisis yang benar. Oke, baik, itu tadi terakhir untuk materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya ulangi, untuk kuis kita hari ini adalah mencari contoh, ya, mencari contoh-contoh dari teknik pemisahan. Ada beberapa jenis teknik pemisahan. Silahkan kalian cari contohnya masing-masing. Yang sudah ada contohnya, kalian cari contoh yang lain lagi. Kemudian yang perlu kalian pahami lagi adalah silahkan ya, itu kuis untuk hari ini. Mungkin untuk materi hari ini bisa kalian baca lagi lebih lanjut, dan saya tidak membatasi referensi yang perlu kalian baca. Silahkan kalian baca referensi yang lain. Saya punya buku judulnya Svehla, tapi ini nggak kelihatan ini buku saya tak mana. Boleh kalian gunakan sebagai referensi kalian. Seperti saya ulangi, Vogel ya, buku si Vogel warna hijau yang tulis kembali oleh Svehla. Itu boleh kalian gunakan sebagai referensi kalian, dan umumnya orang-orang menggunakan itu untuk materi untuk mata kuliah dasar kimia analitik. Atau kalian punya buku yang lain yang mudah kalian pahami, silahkan kalian gunakan yang jelas. Buku yang akan kalian gunakan itu mencakup, istilahnya mencakup
mata kuliah kita, mata kuliah kimia analitik yang akan kita pelajari hingga bulan Juni ya, Juni apa Juli ya, seperti itu. Dan apalagi ya, sebelum saya lupa, oh ya, sesi diskusi. Ingat ya, sesi diskusi tetap saya buka. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini, silakan kalian tanyakan di WAG atau di grup, atau kalau kalian ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi hari ini, secara langsung, silahkan japri saya melalui Google Meet. Oke, baik, saya tunggu pesan-pesan dari kalian, japri kalian, pertanyaan-pertanyaan dari kalian di sesi diskusi selanjutnya. Saya tutup video saya hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa mungkin di minggu depan atau nanti di sesi diskusi ya. Sampai jumpa lagi kita di sesi diskusi kita selanjutnya.